Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Indah Riani. Kali ini saya akan menjelaskan metode analisis agresi linear berganda. Metode ini digunakan pada penelitian akuntansi manajemen atau penelitian ilmu sosial lainnya. Dan saya akan mencoba menjelaskan analisis regresi linear berganda dan memberikan contoh-contoh pengolahan data untuk analisis regresi linear berganda menggunakan software SPSS. Regresi linear berganda adalah model regresi yang digunakan untuk menganalisis penelitian yang pengamatannya dilakukan pada beberapa variabel X atau variabel independen untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh terhadap satu variabel Y. Di dalam analisis regresi linear berganda ini, ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah uji instrumen. Apabila data sumber yang didapat berasal dari penyebaran kuesioner. Yang kedua ada uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Lalu yang terakhir adalah uji hipotesis. Uji hipotesis terdiri dari uji kelayakan model atau uji F. Lalu kita melihat koefisien determinasi, nilai dari koefisien determinasi, dan yang terakhir adalah uji T. Data-data yang saya akan contohkan adalah data yang bersumber dari kuesioner. Maka saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu proses pengolahan data untuk uji instrumen. Sebelum kita melakukan uji instrumen, langkah pertama yaitu kita menyiapkan tabulasi data yang akan kita olah seperti ini contohnya. Ini adalah variabel Y, variabel line accounting. Saya sudah menyiapkan tabulasi datanya dengan struktur tabel seperti ini. Supaya agar memudahkan langkah kita untuk melakukan proses copy paste ke program SPSS. Lalu, hal yang sama untuk variabel lain. Di sini ada variabel X1 adalah CI atau continuous improvement. Ini juga yang akan kita copy paste ke program SPSS. Lakukan hal yang sama untuk berikutnya. Di sini ada variabel X2, yaitu value stream cost. Ini adalah butir-butir kuesioner. Lalu variabel berikutnya juga dilakukan hal yang sama seperti variabel balance scorecard. Balance scorecard ini adalah variabel X3-nya. Dan yang terakhir ada variabel X4, yaitu variabel just in time. Saya buat juga struktur tabelnya sama persis dengan variabel-variabel yang lainnya. Seperti ini struktur tabelnya yang nanti akan membuat kita untuk mempercepat proses copy paste ke dalam program SPSS. Kemudian kita juga bisa membuat struktur tabel gabungannya. Fungsinya tabel gabungan yaitu untuk mempermudah kita dalam melakukan copy paste ke tabel yang ada di SPSS nanti. Ini tabel gabungannya. Saya copy paste menjadi satu. Sekarang kita masuk indikator SPSS-nya. Kita masuk ke variabel view.
Kita ketik saja setiap nama indikator dari variabel yang kita teliti. Contohnya seperti Lean Accounting ada 8 indikator, berarti kita buat LE1. Seterusnya sampai LA8. Perlu diperhatikan measure-nya harus dalam posisi scale. Begitu juga untuk variabel yang lainnya. Di sini indikator dari X2 saya akan buat struktur tabel SPSS-nya sama persis dengan indikator variabel yang lainnya. Lalu kita ketik variabel X2 nya yaitu value stream cost. Sekarang variabel balance scorecard-nya. Dan yang terakhir variabel X4 yaitu just in time. Jangan lupa measure-nya dalam posisi scale semua ya.
Setelah selesai menginput secara keseluruhan indikator variabel yang kita teliti, kita akan rubah pada kolom desimal menjadi 0 semua. Sekarang desimalnya sudah 0 semua dan measure-nya sudah dalam posisi scale. Setelah selesai semuanya, kita akan masuk ke data view. Pada bagian data view ini akan muncul indikator yang sudah kita input dalam variable view. Sudah kita input semuanya dari LA1 sampai JIT sampai JIT 8. Kemudian kita copy paste data dari indikator variabel yang kita buat dalam sheet gabungan. Nih, sheet gabungan gunanya untuk mempermudah kita. Kita copy aja datanya. Kita copy dulu ya, lalu kita ke SPSS lagi, lalu kita paste ke data view SPSS. Sudah muncul yang sudah kita copy paste data tadi, maka akan muncul seperti ini, sama persis seperti data gabungan. Setelah itu kita sudah bisa melakukan proses uji instrumen. Yang pertama, uji validitas. Klik analisis, lalu pilih scale.
Kemudian pilih reliability analysis. Dan di sini blok butir pernyataan untuk setiap variabel. Contoh di sini saya akan copy paste yang lean accounting. Kita pindahkan kolom items. Kalau sudah masuk ke kolom item, pastikan pada bagian menu model dalam kondisi alpha. Lalu klik statistik. Maka akan muncul kotak dialog reliability analysis statistik. Pada kolom descriptive for, berikan tanda centang pada bagian scale if item deleted. Pada kolom inter item, centang pada bagian correlation. Kemudian klik continue, lalu OK. Maka akan keluar output seperti ini. Kita di sini cari tabel item total statistik. Untuk melihat hasil dari uji validitas, di mana tadi kita melakukan pengujian uji validitas pada indikator variabel LA atau lean accounting. Variabel LA memiliki 8 indikator. Jadi kita lihat nilai dari kolom inter item correlation. Kita bandingkan dengan nilai R table. Untuk mendapatkan nilai R table, kita harus menghitung berapa degree of freedom-nya dari sampel yang kita miliki. Rumusnya yaitu DF sama dengan N kurang 2. Berarti N itu jumlah sampel. Saya menggunakan 100 sampel, berarti 100 dikurang 2, didapat nilai DF nya sebesar 98. Kemudian dibandingkan dengan jumlah signifikansinya yang digunakan. Saya menggunakan signifikansi 5%. Jadi di tabel R, lihat pada baris 98 kolom 5%, maka didapat nilai degree of freedom nya sebesar 0,1967. Kalau di bawah 0,197 dinyatakan variabelnya tidak valid. Kalau tidak valid berarti tidak bisa menjadi alat ukur penelitian. Lalu kita bisa melihat variabel yang lain. Variabel yang lainnya, kalau saya tadi mencontohkan LA, lakukan hal yang sama untuk variabel berikutnya. Setiap variabel harus valid. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.